Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Ketemu lagi dengan Bincang Kota Senin 21 September 2020. Hari ini kita mendatangkan tamu, Ibu Lurah, Ibu cantik kita. Beliau adalah Lurah Tidung, Kecamatan Rapocini, Ibu Liliani Sunarso Esos. Selamat sore, Bu. Sore. Bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Tema kita hari ini adalah serapan dana kelurahan di tengah pandemi. Kita ambil dana kelurahan ini karena ada sekelumit lah persoalan dalam pengeluaran dalam serapan kelurahan yang berdampak pada tunjangan pegawai. Artinya kalau belakangan ini pegawai-pegawai di kelurahan ini agak menjerit ya karena persoalan ini. Langsung saja saya Ibu ya, bisa mulai Bu dengan pengalaman unik tak selama menjadi lurah ini? Apa saja itu? Maksudnya salah satunya apa, Bu? Ya, selamat sore. Saya dengan Ibu Lurah Tidung, Kecamatan Rapocini, merasa sangat senang sekali bisa bergabung dengan adik dari Tribun Timur. Pengalaman menjadi seorang lurah itu sebenarnya banyak, tetapi bila kita menjalaninya dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan terasa indah. Pengalaman saya yang paling saya tidak pernah lupakan pada saat adanya tawuran warga pada saat saya menjabat lurah di Balaparang, Kecamatan Rapocini, di situ yang tidak pernah terlupakan. Kena batu atau bagaimana, Bu? Bagaimana mendamaikan dua kubu antara Kelapa Tiga dan Barabaraya Timur itu memerlukan penanganan yang lebih khusus. Oh, siap. Jadi di balik kecantikan jadi Tribuners perlu tahu yang di balik kecantikan Ibu Lurah kita ini ada jiwa kesatria yang sekali bergerak itu bisa meluluhlantahkan lawan-lawan di depan. Saya lanjut Bu dengan kita langsung saja ke persoalan dana kelurahan, Bu. Kita awali dengan bagaimana sih Kelurahan Tidung sendiri memaksimalkan serapan dana kelurahan yang besarannya mencapai 400, betul ya Bu? 500 juta. Oh, 500 juta, siap. Ya, ya silakan Bu. Jadi begini, memang kemarin adanya dana kelurahan di kami itu merupakan barang baru. Karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan dana kelurahan untuk kami kelola sendiri. Jadi lurah itu sekaligus menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Kemudian masalah-masalah teknis kelurahan sendiri. Tahun lalu kami sempat melaksanakan ke dana kelurahan itu, kita melakukan pencairan dengan melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemberdayaan masyarakat itu yang sifatnya semacam pelatihan-pelatihan. Untuk anggaran fisik sendiri kami tidak laksanakan karena kami diburu waktu, karena waktu yang diberikan itu sudah cukup mepet dengan akhir tahun. Jadi kami tidak berani mengambil resiko untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pada tahun 2020 kami kembali diberikan anggaran dana kelurahan. Pada mulanya kegiatan ini sudah berlangsung mulus sesuai harapan, tetapi karena adanya pandemi corona, jadi ini berimbas pada seluruh dunia, lebih-lebih kelurahan. Jadi anggaran untuk dana kelurahan itu sempat ditarik. Jadi kelurahan tidak mengelola, tetapi kemudian dikembalikan lagi dengan anggaran itu kisaran kurang lebih 500 juta dengan ada kegiatan 3 di dalam, yaitu makan minum posko COVID, kemudian pemberdayaan,
Dan yang ketiga fisik. Jadi untuk ini kami baru melaksanakan kegiatan anggaran makan minum posko dan alhamdulillah sudah cair. Jadi serapannya itu 50 juta dari 500 juta itu serapan untuk Kelurahan Tidung sendiri Kecamatan Ropecin itu baru 10%. Kemudian kami juga masih menunggu petunjuk teknis untuk kegiatan pemberdayaan dan anggaran pekerjaan fisik. Kami masih menunggu juknisnya karena masih berubah-ubah. Apakah kami melakukan kegiatan tersebut penyedia ataupun swakelola. Swakelola di sini artinya kami organisasi masyarakat yang melaksanakan. Siap. Sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, Bu, saya mau ucapkan selamat datang kepada Camat Mamajang, Pak Fadli Welang. Beliau sudah bergabung. Mungkin dalam proses. Bu, pertanyaan kedua, Bu. Dari setiap program prioritas yang dari setiap program Kelurahan Tidung itu, apa saja yang menjadi fokus utama? Ini kan dari 2 program dana kelurahan itu, kalau ada fisik dan ada swadaya, dan dari 2 itu di pembangunannya apa, di swadayanya apa, Bu? Silakan, Bu. Iya. Ya, jadi kalau pembangunan fisik itu untuk Kelurahan Tidung sendiri kami membangun drainase, penutupan drainase dan paving block sebanyak kurang lebih 600 meter dengan anggaran yang tersedia itu kurang lebih 250 juta. Dan untuk pelatihan sendiri, pemberdayaan itu semacam kegiatan-kegiatan kami di sini, yaitu pelatihan tata rias kecantikan, pelatihan membuat bandeng presto, pelatihan membuat bakso, dengan harapan untuk menambah penghasilan keluarga, apalagi di masa pandemi ini, sehingga mereka bisa diharapkan bisa mempunyai keterampilan khusus yang menambah usaha dalam rumah tangga. Ini termasuk bagian dari program Pemkot soal peningkatan ekonomi, Bu. Begitu ya, Bu, di menyambut masa new normal. Bu, dari Bang Ibu sebutkan beberapa program tadi, salah satunya adalah program program kecantikan dengan kuliner, Bu, ya. Iya. Ini, Bu, apakah itu kita mendatangkan trainer langsung atau ada dari warga tak sendiri yang melatih? Iya, jadi di sini kami diberikan 2 pilihan, apakah trainernya itu yang berpengalaman ataupun warga yang mempunyai kemampuan untuk mengajarkan atau melatih tentang tata rias kecantikan, pelatihan daur ulang ataupun membuat kuliner-kuliner yang lain. Jadi tapi kalau khusus di kelurahan kita datangkan warga yang atau trainer dari Jakarta kita datangkan. Wah, dari warga. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan warga? Oh, saya kira kita hadirkan lebih mahal di ongkos dia. Bu, kalau dari fisik, Bu, apakah ada yang sampai menyentuh bedah rumah atau kalau fisik sendiri sudah kami masukkan dalam kegiatan. Jadi tidak ada bedah rumah, kami cuma peningkatan jalanan, sarana dan prasarana itu perbaikan jalan. Jadi jalan yang belum di paving itu kita paving lengkap dengan drainase dan penutupnya. Karena kita sudah panjang lebar bahas soal dana kelurahan ini, sekarang kita bahas soal curhatnya pegawai-pegawai di kelurahan. Ini, Bu,
ini kan kemarin ini sempat bahas sama Pak Rahmat Mapatoba. Beliau adalah Kepala Badan Keuangan ya. Soal ini kan ada ceritanya pegawai lurah yang curhat. Kenapa Tukin, biasanya dulu disebut Tukin ya, tunjangan Ya. kinerja, sekarang disebut TPP, TPP. tunjangan penghasilan pegawai, itu katanya belum cair sejak Juli. Ini katanya alasannya dampaknya karena dana kelurahannya ini tidak maksimal dikerja. Alasan ini bantahan dari pemerintah kota. Apakah itu benar, Bu? Maksudnya apakah memang ini kan baru dicairkan? Sementara TPP tidak kan dana kelurahan cair, baru cair. Sementara Ya. TPP juga tertunda. Iya. Bisa jelaskan sedikit, Bu? Iya. Bagaimana? Jadi Bagaimana jadi kondisi sebenarnya kelurahan ini? Siapa tahu banti-banti meja mi orang kah atau sudah pukul-pukul meja nih? alhamdulillah kalau Orang Tidung, Kecamatan Rapocini, kami di Kecamatan Rapocini masih aman terkendali karena kami juga bisanya apa? Karena TPP seharusnya dakal ini, dana kelurahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan TPP ataupun tunjangan perbaikan. Karena apa? Karena yang duluan hadir kan sebenarnya TPP. TPP kan berlaku Januari. Oh begitu. Iya, sedangkan dakal kan turun ini kegiatan kan masih tarik ulur. Kemarin karena adanya COVID, jadi sempat ditarik. Iya. Kemudian dikembalikan lagi. Iya. Jadi berapa kali melakukan revisi, jadi kan kesalahan ataupun apalah namanya itu Iya. bukan kelurahan. Iya. Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kegiatan ini apabila juknis sudah jelas, karena terus terang kami juga sedikit agak khawatir apalagi ini barang baru di kelurahan dengan segala SDM yang ada di kelurahan mungkin bisa dimaklumi karena SDM di kelurahan itu dengan masih kurangnya tenaga-tenaga yang ada di kelurahan. Saya boleh curhat sedikit. Untuk di Kelurahan Tidung sendiri itu saya tidak punya kepala seksi. Jadi 3 kepala seksi kosong. Itu pensiun Bu atau mundur? Ada yang pensiun, ada yang sudah pensiun. Jadi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekonomi, bangunan, Ekbang, dan kepala seksi kebersihan itu semuanya kosong. Jadi adapun juga kelurahan itu terkendala dengan tenaga teknis. Sedangkan di kelurahan sendiri itu harus ada yang namanya bendahara, ada yang namanya sekretaris, sedangkan kami kekurangan begitu. Jadi kami pinjam pakai lagi dari kecamatan ataupun kelurahan lain. Sehingga itulah salah satu yang penyebab belum bisa berjalan normal karena kekurangan tenaga yang bisa membantu untuk pengerjaan dakal ini. Kenapa tidak rekrut? Maksudnya kenapa tidak dibuka lowongan kerja atau direkrut biasa dari pihak ketiga atau apa? Jadi semuanya ini harus PNS, harus PNS. Jadi kami ini cuma menerima limpahan saja dari BKD. Kami sudah lama bermohon untuk mengisi kekosongan supaya kami bisa bekerja dengan maksimal, tapi ya sampai saat ini belum terisi. Jadi ya begitulah salah satu penyebab terkendalanya kinerja ini. Dan mungkin kondisi ini ada juga terjadi di beberapa kelurahan, Bu, gitu ya maksudnya? Iya, Bu? pastinya ada, pastinya ada. Iya. Bu, ini kan ada perbandingan tahun lalu. Tahun lalu itu serapan dana kelurahan itu sampai ada pengembalian sampai 20 miliar, 60 miliar. Ya. Apakah menurut kita di kelurahan sendiri saja ini ada potensi tidak? Ada potensi dana tidak terpakai maksimal dengan waktu yang mepet? Iya, jadi sama tahun lalu kami juga tidak memakai dana tersebut yang pekerjaan fisik itu karena kami takut dengan tenggat waktunya. Iya, kegiatan ini sudah masuk musim hujan, kemudian masuk akhir tahun, jadi semuanya harus serba cepat. Sedangkan pengerjaan fisik
tidak bisa secepat itu, mana lagi kami masih terkendala dengan Iya, SDM-nya, SDM. Ya. bagaimana menyiapkan berkas-berkasnya. Selama ini kan kami tahunya dari kecamatan, tapi semenjak dana kelurahan yang ada di kelurahan harus diolah sendiri oleh lurah, Lur, betul. seklur, sedangkan kami terbatas tenaga, terbatas tenaga teknis, sehingga itu salah satu penyebab tidak tercapainya serapan 100%. Jadi tahun ini kita tidak ambil lagi, Bu? Tidak kita pakai Insya lagi? Allah saya ambil, insya Allah tahun ini kami ambil apabila Juknis sudah selesai untuk pengerjaan fisik. Jadi karena masih bolak-balik revisi. Oh, revisi terus. Oh, Iya. banyak juga, terlalu banyak syaratnya, Bu. Dari ini Ya, kita dikasih dana, tapi ya, dikasih terlalu banyak rentetan persyaratan iya, sehingga iya. Sehingga kami juga masih agak ragu maju mundur, apalagi ini kan barang baru di kelurahan, sehingga kami juga masih ada perasaan khawatir lah dengan adanya kegiatan tersebut. Jadi tapi optimis kini, Bu, kita serapannya bisa maksimal 100%. Insya Allah, apabila Juknisna sudah jelas untuk anggaran fisik ini, kami siap. Kalau untuk Kelurahan Tidung sendiri, kami sudah membuatkan RAB-nya, sudah siap segalanya. Tinggal kami menunggu Juknis yang lebih jelas. Ibu, ada tidak di program, dalam program bisa tidak diadakan itu dalam program kelurahan itu semacam kegiatan kerakyatan atau pesta rakyat semacam begitu? Wah, kalau itu tidak pernah kami siapkan, tidak pernah kami. Tidak masuk dalam Juknis ya? Tidak ada dalam Juknis. Seandainya nanti saya bantu Ki, saya bikinkan Ki pesta di sini. Betul, masih suasana pandemi. Pandemi, betul. Bu, ini saya juga sekalian mau bahas nih. Inilah kenapa tema saya di akhirnya adalah di tengah pandemi. Kita ini masuk, wilayah juga ini masuk di kecamatan zona merah. Yang kemarin salah satu menggelar swab massal. Bu, bisa bocoran sedikit, Bu, apakah apa penyebab kira-kira kalau di Kelurahan Tidung sendiri bagaimana? Apa penyebabnya terus sehingga penularan tinggi sekali di wilayah sana? Silakan, Bu. Iya. Jadi untuk Kelurahan Tidung sendiri itu memang kemarin sempat zona merah, sudah ada beberapa warga yang meninggal dunia. Bahkan ketua COVID kami, ketua Satgas COVID untuk Kelurahan Tidung sendiri, Dr. Heri itu berpulang dengan penyakit diagnosa COVID. Jadi untuk COVID di wilayah Tidung sendiri, untuk hari ini kami mendapat laporan sudah alhamdulillah sudah berangsur menurun untuk diagnosa COVID ini, mungkin karena daya tahan tubuh sudah beradaptasi dengan penyakit ini. Kemudian juga kami rutin turun untuk menghimbau warga untuk memakai masker, mencuci tangan, kemudian social distancing untuk menghindari kerumunan. Jadi alhamdulillah sudah bukan zona merah lagi, sudah orange muda kayaknya. Sudah pink. Iya. Bu, apakah ada salah satu program dari dana kelurahan ini yang akan digunakan untuk penanganan COVID? Kemarin kami sudah mengadakan posko untuk dana sendiri itu dengan nilai 50 juta itu kami membuka posko di Kelurahan Tidung dengan turun membagikan masker, memberikan APD, alat APD, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang lain. Nanti di anggaran yang akan dicairkan ini, Bu, apakah masih ada lagi yang dianggarkan? Maksud saya, apakah dia masuk dalam berupa bantuan, apakah berupa posko semacam itu, atau kemudian APBD, alat pelindung diri? Iya, jadi sudah tidak ada lagi, sudah habis kemarin. Jadi cuman pengerjaan fisik dan pemberdayaan yang pelatihan-pelatihan itu. Ya, dengan harapan untuk memasuki new normal ini mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu bisa menambah penghasilan untuk
dalam keluarga mereka. Oh. Ibu, panjang lebar cerita ini, kalau boleh tahu Bu, di Kelurahan Tidung sendiri ini apakah sudah ada masuk wilayah daerah yang terisolasi kah, atau daerah yang zona-zona merah? Kalau ada Bu? Tidak ada nih. Oh, ada. Kemarin memang untuk Kelurahan Tidung sendiri memang masuk zona merah, tapi tidak ada yang diisolasi, tidak ada. Jadi penanganannya seperti biasa. Jadi kami rutin turun dengan pihak kecamatan, pihak yang terkait, kami turun dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan bahwa betapa pentingnya memakai masker, social distancing, dan menjaga kebersihan. Bu, bisa minta berbagi tips, saran, baik terkait protokol kesehatan ataupun terkait kesehatan. Bisa juga berbagi bagaimana cara tips menjaga kecantikan untuk Tribuners, Bu, untuk penonton kita. Silakan, Bu. Jadi kalau untuk pertama, yang pastinya kita jangan lupa sholat 5 waktu. Karena itu sudah termasuk di dalamnya mengambil wudhu, menjaga wudhu kita itu kan senantiasa sebagai umat muslim kan kita harus bersih. Jadi salah satu dengan wudhu yang teratur, kemudian kita makan makanan yang bergizi tinggi, minum vitamin, kemudian senantiasa menerapkan social distancing, memakai masker, dan rajin menggunakan hand sanitizer. Seperti itu contohnya. Bukan promosi. Iya. Racikan itu Bu atau? Bukan, ini hand sanitizer. Oh, saya kira kita yang bikin. Bu, saya lupa tadi nanya, padahal sudah pesan-pesan tadi, tapi saya lupa, ada yang lupa saya tanyakan. Tadi kita buat program kuliner, apalagi kecantikan, daur ulang. Ini Bu, hampir tidak jauh beda dengan program-program kelurahan lain, wajar sih, sama program tahun lalu. Ada tidak program bentuk ini kan pemerintah sekarang ini tuntutannya di era PJ Wali Kota ini hampir setiap dia mengumpulkan camat dan lurah tuntutannya selalu inovasi. Yang baru-baru ini beliau tuntutannya itu inovasi pariwisata. Jadi yang mempunyai daya tarik. Kalau dari Kelurahan Tidung sendiri apakah sudah sampai ke sana atau baru memikirkan? Iya, jadi kalau untuk Kelurahan Tidung sendiri tadi pagi memang kami rapat koordinasi dengan Pak Camat. Jadi sekedar saya menyampaikan sama Pak Camat bahwa untuk Kelurahan Tidung itu ada yang namanya Kampung Pejuang di Tidung Mariolo. Oh, di mana itu Bu? Tidung Mariolo. Oh, Kampung Pejuang namanya. Iya, karena di situ ada makam Abdullah Deng Sirua. Oh, iya. Kemudian di situ memang dinamakan Kampung Pejuang. Jadi kami mengajukan usulan kepada Pak Camat kiranya untuk mendapat perhatian lebih, kiranya kawasan itu ditata dengan baik, dibuatkan monumen ataupun prasasti yang menjelaskan keberadaan beliau, Yusuf Dengawing, Abdullah Deng Sirua. Kemudian kami juga di sana kental dengan adat istiadatnya. Jadi kami juga rencana membuat kuliner, kue-kue tradisional. Kemudian di situ juga ada sanggar seni. Kemudian di situ juga ada untuk pembuatan souvenir. Di situ juga ada. Jadi ini kami kepada Bapak Wali Kota, apalagi Bapak Wali Kota berdomisili di Tidung. Oh begitu. Semoga menjadi perhatian untuk bisa ditindaklanjuti merubah wajah Tidung Mariolo ini menjadi kampung wisata, kampung pejuang. Ya betul. Dari konsep yang Ibu paparkan tadi sebenarnya sangat keren karena sudah ada kawasan kulinernya dan dia bisa menjadi tongkrongan favorit baru. Betul. Ini kan di Parangkukang ada pasar segar, di
Ya di daerah di ujung pandang ada pantai. Ya, Ya, siapa tahu suatu hari kita bisa Tidung. nongkrong di Tidung Mariolo itu. Siap. Siap. Silakan berkunjung, kami akan memberikan fasilitas yang terbaik. Iya, siap. Terima kasih banyak Bu Lurah atas waktunya. Siap. Hingga agenda kita selesai, Pak Camat belum berkenan hadir. Kita maklumi mungkin beliau lagi sibuk seperti yang Ibu tadi jelaskan. Tadi baru habis rapat koordinasi, mungkin beliau rapatnya belum selesai. Untuk Tribuners nonton, jangan lupa pandemi COVID masih ada. Protokol kesehatan jaga ketat, rajin cuci tangan. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap saat bawa hand sanitizer kalau perlu. Produknya ada di kantor lurah kalau kehabisan stok. Jaga jarak, hindari kerumunan. Mari sama-sama menjaga orang sekitar kita, keluarga kita. Saya host, sebenarnya saya lupa tadi dari awal Ibu tidak pernah, saya belum perkenalkan nama sama Ibu. Nama saya Mahyudin. Saya hostnya Mahyudin. Biasanya dipanggil Udin. Siap. Jumpa lagi Senin mendatang di acara yang sama dengan tema yang berbeda dan lebih seru lagi. Terima kasih banyak Bu waktunya. Salam buat teman-teman di Kelurahan Tidung. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.